Oke, ya silakan. Selamat pagi semuanya ya teman-teman. Kita akan lanjut nih hari ini untuk leadership ya. Being effective leader hari ini akan dipresentasikan oleh Nicole dan Shirley. Eh, Nanti silakan yang bertanya, berarti bentar, saya checklist dulu. Yang bertanya berarti Karenina udah pernah nanya belum? Karenina udah pernah nanya belum? Marvella udah pernah nanya? Belum, Pak. Oh ya, Marvella sama Michelle ya. Oke. Ya, silakan. Oke, Nicole, silakan. Selamat siang, selamat pagi Pak Rudi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai being an effective leader berkaitan dengan perusahaan Nestle. Yang pertama, Nestle itu merupakan perusahaan yang dimulai pada tahun 1866 oleh Henry Nestle. Awalnya itu Henry Nestle membangun sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan untuk anak kecil. Kemudian dia merge dengan perusahaan yang lebih besar yaitu Anglo-Swiss Condensed Milk Company yang kemudian membentuk perusahaan yang dikenal sekarang sebagai Nestle Group. Kini Nestle Group memiliki 413 pabrik di 85 negara dan mempekerjakan 323.000 orang yang menjadikannya perusahaan pemekerja terbesar nomor 37 di dunia. Outline dari presentasi kali ini ada 3 topik utama, yaitu Early Leadership Theory, Contingency Leadership Theory, sama Contemporary Views of Leadership. Yang pertama ada Early Leadership Theory, yang dibagi menjadi 2, yaitu Leadership Trait Theories dan juga Leadership Behavior Theories. Yang pertama, Leadership Trait Theories, di mana Leadership Trait Theories ini pada awalnya muncul dari keingintahuan akan adanya trait tertentu yang ditemukan dalam semua leader. Namun setelah beberapa penelitian dilakukan, ditemukan bahwa tidak mungkin semua leader memiliki trait yang sama. Sehingga objektif dari penelitian ini kemudian diganti menjadi trait dari leadership atau kepemimpinan. Nah, dari penelitian ini ditemukan ada 8 leadership trait, yaitu yang pertama drive, merupakan sifat di mana seorang pemimpin memiliki level usaha yang tinggi, memiliki ambisi, inisiatif, dan juga persisten dalam mengejar goals-nya. Kemudian yang kedua ada desire to lead, di mana seorang pemimpin memiliki keinginan untuk menginfluence atau mempengaruhi orang lain, memimpin orang lain, yang menunjukkan bahwa ia memiliki keinginan untuk mengambil tanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada honesty and integrity, di mana pemimpin memiliki trust relation dengan followersnya dan secara konsisten melakukan apa yang ia katakan. Yang keempat ada self-confidence, di mana seorang pemimpin memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri, sehingga menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan dan keputusan yang dibuat hal yang benar. Kemudian yang kelima ada intelligence, di mana menunjukkan kemampuan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memproses informasi yang ada dan mensintesis sebuah visi, menyelesaikan permasalahan, dan membuat keputusan yang benar. Kemudian ada job relevant knowledge, di mana seorang pemimpin harus setidaknya memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai perusahaan, industri, dan juga technical skills. Kemudian ada extraversion, di mana seorang pemimpin itu merupakan seorang yang energetic, lively, sosial, assertive, dan jarang menarik diri dan menjadi diam. Kemudian yang terakhir adalah proneness to guilt, di mana seorang pemimpin dapat merasa bersalah, di mana hal ini mengindikasikan bahwa ia terinvestasi di dalam pekerjaannya dan juga mengambil tanggung jawab. Contoh yang saya ambil dari bagian ini yaitu Paul Bulck, di mana dia merupakan CEO dari Nestle sejak tahun 2007 dan telah bekerja di perusahaan ini sejak tahun 1979. Dari pengalamannya yang panjang di Nestle ini menjadi salah satu bukti bahwa ia mengerti bidangnya di mana ia bekerja.
Ia juga memenangkan penghargaan Concordia Leadership Award pada tahun 2017, di mana penghargaan ini diberikan kepada orang-orang yang menginspirasi orang lain melalui kemampuannya untuk mengubah visinya menjadi sebuah impact. Kemudian beberapa sumber yang saya dapatkan juga menyebutkan bahwa beliau merupakan seorang introvert. Meskipun demikian, hal tersebut bukan berarti beliau tidak memiliki kemampuan untuk menjadi lively, energetic, atau secara general memberikan pengaruh positif terhadap bawahannya, seperti yang disebutkan dalam teori. Kemudian ada yang kedua, leadership behavior theory, di mana teori ini didasarkan bahwa kenyataan bahwa tiap pemimpin itu memiliki style yang berbeda. Beberapa pemimpin mungkin lebih condong ke arah yang kaku, pemberian tugas, sulit diajak bicara, dan lain sebagainya. Namun pemimpin yang lain bisa saja seorang yang suka bercengkrama, mendorong diskusi, dan lain sebagainya. Sehingga muncul pertanyaan, apa leadership behavior yang dapat ditemukan pada pemimpin-pemimpin yang efektif dan membedakannya dari yang inefektif. Kemudian dilakukan sebuah penelitian yang kemudian didapatkan ada 4 hasil. Yang pertama yaitu dari University of Iowa, Ohio State, University of Michigan, dan juga Managerial Grid. Di mana masing-masing penelitian ini memiliki fokusnya masing-masing yang disebut sebagai behavioral dimension. Untuk University of Iowa sendiri, ada 3 fokus utama, yaitu antara democratic style, autocratic style, sama laissez-faire style. Di mana democratic style itu merupakan bentuk di mana seorang pemimpin mengajak followers-followersnya untuk dapat secara aktif berpartisipasi, meminta pendapat-pendapat dari karyawannya. Kemudian ada autocratic style, di mana model ini lebih pemimpin mendiktasi apa yang akan dilakukan oleh followersnya. Kemudian ada laissez-faire style, di mana ada kebebasan yang besar yang diberikan oleh pemimpin terhadap followersnya untuk menjalankan apa yang dirasa cocok. Dari penelitian ini ditemukan bahwa yang paling efektif adalah democratic style. Kemudian ada Ohio State, di mana fokusnya ada 2, yaitu consideration sama initiating structure. Consideration itu lebih ke arah mutual trust dan juga respect, sedangkan initiating itu lebih ke degree di mana leader menentukan apa saja task yang akan dilakukan oleh karyawan. Dari penelitian ditemukan bahwa yang terbaik adalah kombinasi dari keduanya, di mana leader excel di kedua bagian yang dinamakan high leader. Kemudian yang selanjutnya yaitu University of Michigan, di mana ada 2 fokus, yaitu employee oriented atau production oriented. Seperti namanya, fokusnya ini antara ke karyawan atau ke hasilnya atau task oriented. Dari penelitian ditemukan bahwa lebih efektif perusahaan yang lebih dekat ke employee oriented. Kemudian yang terakhir adalah managerial grid, di mana ada 2 fokus, yaitu concern for people atau concern for production. Masing-masing faktor ini terdapat 2 skala, terdapat skala dari 1 sampai 9, di mana 1 itu paling rendah dan 9 paling tinggi. Sehingga dapat dibuat semacam suatu grafik yang dapat diplot 81 bentuk manajemen yang berbeda. Tetapi yang paling rasa berbeda ada 4, yaitu improvised management, task management, middle of the road management, country club management, dan juga 9.9 style. Kemudian yang saya ambil dari contoh yang saya berikan dalam teori ini adalah Nestle juga, di mana Nestle ini merupakan perusahaan yang sangat employee oriented, di mana ia sendiri menyebut dirinya sebagai a people-inspired company. Value-value leadership yang dipegang juga mendukung nilai ini, yaitu inspiring people, opening up, dealing with others, sama adding value. Secara umum, kepemimpinan di Nestle dibagi
memiliki 3 kriteria utama, yaitu autoritatif, yang berarti sangat baik dalam analyzing problem dan juga identifying challenges. Kemudian demokratik, di mana banyak melibatkan karyawan dalam pembentukan keputusan, dan juga coaching, di mana bukan hanya fokus ke job oriented skill, tetapi juga ke individual personal development. CEO Nestle sendiri menyebutkan bahwa dalam perusahaan ini, karyawan didorong untuk menjadi kompetitif, namun juga berusaha melihat kelemahan dan kelebihan dalam diri masing-masing individu. Salah satu quotes yang dimiliki oleh CEO dari Nestle menyebutkan bahwa Nestle percaya bahwa lebih baik dan juga lebih efektif untuk mendorong karyawan berpartisipasi aktif dan selalu menjadi persuasif dibandingkan melalui kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan. Poin yang kedua dalam presentasi ini adalah contingency leadership theory yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hersey and Blanchard situational leadership theory dan juga Pat Goal model. Yang pertama adalah situational leadership theory, di mana fokus utamanya adalah teori yang berfokus pada followers, karena tanggapan dari orang yang dipimpinlah yang menentukan bagaimana hasil dari suatu pekerjaan, terlepas dari apa yang dilakukan oleh leader. Kemudian fokus utamanya juga ada followers readiness, di mana merujuk kepada kemampuan dan kemauan followers untuk melakukan suatu tugas. Leader itu menyesuaikan cara memimpinnya dengan kesiapan dari followers. Dari hal ini dapat dibagi empat macam readiness yang bisa dimiliki oleh karyawan, yaitu R1, R2, R3, dan R4, di mana R1 itu karyawan tidak memiliki kemampuan yang cukup dan juga tidak mau mengambil responsibility. Yang kedua, karyawan tidak dapat tetapi mau mengambil responsibility. Yang ketiga, karyawan bisa tapi tidak mau mengambil responsibility. Dan yang terakhir, karyawan mau dan bisa mengambil responsibility. Dari readiness karyawan ini, maka leader menyesuaikan cara memimpinnya, yaitu ada 4 juga, yaitu telling, selling, participating, sama delegating. Di mana kalau karyawan tingkat readiness-nya itu R1, maka leader menggunakan model S1, untuk R2 menggunakan S2, untuk R3 menggunakan S3, dan seterusnya. Kemudian Hersey sendiri dan Blanchard kemudian mengembangkan suatu teori lanjutan dari situational leadership theory ini, di mana pada tahun 1980 dikemukakan suatu teori yang baru, yaitu situational leadership atau yang biasa disebut sebagai SL2. Kemudian dia juga membangun sebuah training dan development company yang sering disebut sebagai The Ken Blanchard Company. Dalam suatu bukunya yang berjudul Leadership and the One Minute Manager, ditemukan perbedaan antara kedua teori ini, di mana model buku ini adalah dalam bentuk dialog dan dituliskan bahwa ketika seorang pemimpin mendapati karyawannya tidak mampu untuk mengambil responsibility, maka lebih baik di-train, bukan hanya menyesuaikan bagaimana cara memimpinnya. Penerapannya ini contohnya dalam Public Health Accreditation Board, di mana hal ini cukup baru di public health practice di Amerika Serikat, di mana pada tahun 2007 baru dibangun sebuah badan yang bernama Public Health Accreditation Board. Dari contoh ini, karyawan dapat dibagi menjadi beberapa level readiness seperti yang dikemukakan dalam teori, di mana pada early accreditation proses itu karyawan masih kurang mampu dan tidak mau mengambil responsibility, yaitu R1, sehingga agensi direkturnya itu menggunakan cara S1 yang lebih
memiliki high task. Sehingga dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya itu digunakan kata who, what, when, where, sama how. Kemudian readiness karyawan naik sedikit di tahapan berikutnya, di mana staff member itu membangun sebuah understanding mengenai value dari accreditation dan juga memiliki sedikit kepercayaan diri. Sehingga leader menggunakan cara S2 dan lebih bertanya kepada karyawan mengenai why dia melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, pada tahapan document submission stage, karyawan sudah memiliki confidence yang lumayan tinggi, tetapi kemampuan dan juga pengetahuannya masih kurang, sehingga masih termasuk di R2. Kemudian yang 4, itu karyawan sudah masuk ke tahap R3, sehingga leader juga menggunakan cara S3, di mana leader lebih ke arah encouraging dan juga championing. Tahapan yang terakhir, ketika perusahaan telah masuk ke tahap conclusion dari Public Health Accreditation Board test ini, karyawan sudah berada pada tipe R4, di mana karyawan sudah able dan juga willing untuk melakukan sesuatu. Sehingga leader hanya perlu menggunakan tipe S4 yang lebih berfungsi sebagai engage mentor. Yang selanjutnya adalah PAT goal model, di mana dalam teori ini leader dikatakan sebagai seorang yang berusaha membantu followers untuk dapat mencapai tujuan-tujuan mereka. Leader dapat memberikan bantuan berupa direction ataupun support. Teori ini percaya bahwa effective leader menghilangkan tantangan-tantangan dari path mereka sehingga followers punya path yang lebih bersih untuk dapat mencapai tujuannya. Teori ini mengidentifikasi 4 model perilaku pemimpin, yaitu directive leader yang membiarkan followersnya tahu apa yang di-expect dari mereka, memberikan due date, bimbingan spesifik akan bagaimana menyelesaikan tugas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah supportive leader, di mana leader tersebut lebih menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan followers dan bersikap ramah. Kemudian ada participative leader, di mana leader itu lebih mengengage followersnya untuk lebih aktif dalam hal yang dilakukannya. Kemudian ada achievement oriented leader yang lebih berfokus pada hasil-hasil dari pekerjaan tersebut. Secara umum dapat dibagi tergantung dengan situasi yang ada. Ada tipe leadership yang lebih efektif. Contohnya kalau dalam lingkungan yang lebih strict, formal, atau punya high order, maka supportive leader lebih dibutuhkan. Sedangkan dalam situasi yang lebih ambigu, ataupun ada konflik dengan team member, maka directive leader itu lebih dianggap cocok. Kemudian contoh yang saya ambil dari teori ini adalah Steve Jobs, di mana ia melihat bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan yang bagus dalam bisnis itu tidak pernah dilakukan oleh sendiri saja, tetapi dari tim. Ia juga dalam proses leadership-nya itu berfokus pada teamwork dan juga mendengarkan input-input yang ada. Selain itu, hal ini cocok karena PAT goal model itu lebih berfokus pada mencari suatu cara leadership yang cocok antara leader dan juga bawahannya. Kemudian ada topik yang ketiga, yaitu contemporary views of leadership, di mana dapat dibagi menjadi beberapa hal, yaitu transactional leadership, transformational leadership, charismatic leadership, visionary leadership, sama team leadership. Yang pertama adalah transactional leadership,
di mana transactional leadership adalah bentuk leadership yang memimpin dengan menggunakan social exchanges atau transaksi. Transactional leader mendorong followers untuk bekerja dengan cara memberikan reward sebagai bayaran dari produktivitas karyawan tersebut. Contoh yang saya ambil dalam teori ini adalah Bill Gates, di mana ia dulu biasa mendatangi new product teams dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk membangun tim tersebut. Ia ingin memastikan bahwa tim tersebut on track dan mengerti mengenai goal yang ada. Kemudian terdapat beberapa karakteristik yang dapat ditemukan dalam model kepemimpinan ini, yaitu fokus terletak pada short-term goals, kemudian lebih berstruktur, mengikuti peraturan dan melaksanakan pekerjaan secara benar, mendorong efisiensi, kemudian dalam tanda kutip menggunakan otak kiri, kemudian lebih bersifat tidak fleksibel, dan juga berusaha menolak perubahan. Yang selanjutnya adalah transformation ini bentuk kepemimpinan dan inspirasi followers untuk mencapai target juga Nestle, di mana Nestle itu percaya bahwa extraordinary talent itu sebenarnya ada di dalam diri masing-masing karyawan, sehingga Nestle jarang mencari orang yang sangat khusus orang yang sangat berbakat untuk dipekerjakan, karena Nestle lebih berfokus pada pembentukan dan pembangunan dan pengembangan orang tersebut. Nestle menghabiskan banyak anggarannya di bidang training dan development, kemudian lebih berfokus pada adding value to the company daripada berusaha menegaskan otoritas yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah charismatic leadership, di mana charismatic leader itu seorang yang memiliki antusiasme yang tinggi, percaya diri, serta kepribadian dan tingkah lakunya dapat mempengaruhi orang lain. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa menunjukkan karakteristik yang dimiliki oleh charismatic leader, yaitu mereka memiliki visi, sensitif terhadap batasan lingkungan dan kebutuhan followers, serta memiliki perilaku yang sensitif pada perilaku yang tidak pada umumnya. Penelitian lanjutan juga menunjukkan hubungan antara charismatic leader dengan hasil performa yang lebih baik. Charismatic leader dianggap paling efektif dalam situasi di mana tugas-tugas memiliki tujuan yang ideologikal atau adanya tingkat stres yang tinggi dan juga ambiguitas yang tinggi dalam lingkungan. Contohnya yang cocok itu pada bidang politik, keagamaan, dan lain sebagainya. Contoh pemimpin yang menggunakan mode ini adalah Lee Iacocca dari Chrysler, di mana ia berhasil menyelamatkan perusahaan dari gulung tikar dengan kemampuannya untuk mempersuasi Kongres untuk menjamin pinjaman yang besar. Salah satu quote-nya adalah, seseorang dapat mengerjakan workload dari 2 orang, namun tidak dapat menjadi 2 orang. Sehingga seseorang harus menginspirasi orang berikutnya, untuk kemudian orang tersebut menginspirasi orang yang berikutnya lagi. Yang selanjutnya adalah visionary leadership, di mana meskipun terdapat kaitan dengan charismatic leadership, visionary leadership ini berbeda dari charismatic leadership, di mana leader memiliki kemampuan untuk membentuk suatu visi yang realistis, kredibel, dan menarik. Visi yang baik akan memotivasi followers untuk menghasilkan efek jumpstart menuju goal yang ada. Meskipun demikian, sistem visionary leadership ini dianggap sebagai double-edged sword yang justru dapat merugikan perusahaan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Harvard Business Report menunjukkan bahwa hasil positif hanya bisa didapatkan ketika terdapat keseragaman visi antara middle sama top manager. Seringkali dalam contoh ini diambil
contoh top manager seperti Steve Jobs dan Walt Disney. Namun jarang ada yang membahas mengenai lower level manager, padahal jika terdapat ketidakseragaman dalam visi, maka dapat merugikan perusahaan. Top level manager hampir 100% pasti seorang yang memiliki visi, sehingga dapat menjalankan perusahaan tersebut. Namun hal tersebut tidak harus menjadikannya seorang visionary leader. Fokus yang harus dilihat terutama dalam menilai efektivitas teori ini adalah keseragaman visi antara top leaders dan juga middle dan lower manager. Yang terakhir adalah team leadership, di mana team leadership ini sudah merupakan suatu tantangan untuk diterapkan dalam perusahaan, karena diperlukan fleksibilitas yang tinggi dari manajer untuk dapat memegang beberapa bagian yang berbeda. Contoh yang cukup berhasil dalam bidang ini adalah Adobe, di mana CEO-nya sendiri menyebutkan bahwa diperlukan fleksibilitas dan juga adaptasi, terutama pada bagian tech company, di mana diperlukan grup leader yang fleksibel dan dapat bergerak di bidang yang berbeda. Adobe juga menginvestasi banyak anggarannya di bidang training dan development, seperti dengan membentuk Adobe Leadership Experience dan juga Adobe Business Leadership. Berikut merupakan sumber yang saya gunakan dalam pembentukan presentasi ini. Terima kasih. Baik, Paul, silakan ditanggapi atau ditanyakan sebelum saya nanti yang menanggapi ya. Apa namanya, Kak Marvella ya. Silakan Marvella. Iya, tadi yang visionary leadership itu sebenarnya ada satu kayak bentuk kepemimpinan yang pure visionary leadership, gitu gak ya? Jadi gak ada campuran dari teori atau sifat lain gitu. Itu kamu pertanyaan atau pernyataan, Marvella? Pertanyaan, Pak. Oh, pertanyaan. Nicole dipahami pertanyaannya? Oh ya, oke, silakan. Kalau untuk visionary leadership sendiri, sebenarnya sama bentuk-bentuk kepemimpinan yang lain itu dari yang saya ngerti itu lebih ke arah spektrum dibandingkan hitam putih antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga untuk visionary leadership itu antara visionary leadership atau tidak, mungkin lebih ke arah abu-abu. Karena untuk seorang leader sendiri pasti adalah seorang yang mempunyai visi sehingga dapat mendorong karyawannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga menurut saya lebih ke blend antara visionary leadership sama teori-teori yang lainnya. Ya. Baik ya, saya tambahkan sedikit ya untuk pertanyaan Marvella ya. Tapi sebelum saya komen pertanyaan Marvella sih sebenarnya, bukan sebenarnya ya, Nicole ini penjelasannya luar biasa nih menurut saya nih ya. Pemahamannya apa ya, dalam banget gitu ya. Berarti dia baca bukunya ya, sumber juga oke, case study-nya juga di luar dugaan saya gitu ya. Luar biasa lah pokoknya Nicole ini ya. Saya kayaknya nggak perlu ngejelasin apa-apa lagi nanti nih ya. Untuk yang untuk teori ini ya, leadership. Jadi menurut saya apa ya, contoh-contohnya itu di luar dugaan saya sih ya. Luar biasa lah ya. Saya berani bilang ini nilai kamu nih sementara nih memiliki nilai yang paling tinggi gitu ya. Untuk presentasi ya. Oke, saya nggak mau membanding-bandingkan dengan yang lain, tapi untuk kamu jangan contoh-contoh yang kamu kasih sih oke menurut saya. Yang presentasi di depan ya, belum nggak ngomongin yang di
di-upload ya. Oke, saya berharap sih sebenarnya pemahaman kita sama ya untuk hal-hal ini gitu. Ya kita kasih contoh-contoh juga yang ini gitu ya. Oke, dari saya sedikit ya, Nicole, untuk menanggapi tadi itu yang karismatik dan sebagainya ya. Saya juga bingung juga waktu baca teori di buku ini gitu. Sebenarnya ada nggak sih satu orang tuh spesifik untuk sangat karismatik gitu ya, apa sangat visioner gitu atau sangat apalah gitu ya. Misalkan kita ambil contoh satu lah tokoh siapa gitu, dia benar-benar karismatik atau dia campuran dengan yang lain gitu. Jadi kalau menurut penjelasan Nicole mungkin nggak bisa dibilang sangat karismatik gitu ya, atau juga sangat visioner. Jadi bisa perpaduan di antara ada sisi karismatiknya, ada sisi leadership apa namanya, ada sisi visionernya dan sebagainya. Mungkin itu yang kamu maksud Nicole. Iya Pak. Gitu ya. Oke, tapi kan ada beberapa leader yang kamu kasih contoh yang menonjolnya di sini gitu. Itu yang kamu maksudkan dengan contoh-contoh ini atau gimana? Iya. Oke, sekarang saya tanya nih untuk tokoh yang kita kenal sama-sama. Menurut kamu dari definisi yang kamu baca ya, dia lebih condong kemana? Pertama, Maaf Pak, tadi kayaknya jaringannya jelek. jaringan saya ya. Ya, Soekarno ya. Menurut kamu dia lebih condong kemana? Kalau dari yang saya pahami sih Pak, mungkin dia antara charismatic leadership, tapi dia juga punya visi yang kuat. Karena dia punya visi yang kuat untuk membangun negara ini seperti yang sekarang, tapi dia juga dia juga merupakan charismatic leadership yang bisa mendorong orang untuk semacam mengikuti visinya yang ia kemukakan itu. Dia bisa bernegosiasi, terus lebih ke menyampaikan visinya dengan baik. Influence orang ya, Iya. menginfluence. Mungkin dia secara tidak sengaja gitu ya, menginfluence orang untuk follow dia gitu ya. Oke. Saya tanya presiden yang kedua, Pak Soeharto. Kamu lebih condong kemana kira-kira menurut kamu? Dari yang kesimpulan kamu nih, yang kamu pahami nih. Kamu mungkin belum lahir ya, Soeharto lengser ya. Tapi kan dari apa yang kamu baca gitu ya, dia lebih ke arah mana? Kalau misalnya yang dari saya tahu sih Pak, mungkin nggak tahu kalau misalnya dari sumber-sumbernya ada bias atau apa. Tapi yang saya dapat itu dia lebih ke arah autocratic leadership, lebih ke mendiktasi apa yang kayak dilakukan orang dan lain sebagainya. Gitu. Terakhirlah Pak Jokowi. Kalau kamu hidup di era ini gitu, eranya dia presiden. Menurut kamu dia perpaduan antara apa sama? Kalau misalnya dari Pak Jokowi sendiri, dia lebih ke yang pertama pastinya charismatic leadership. Karismatik. Iya. Kamu Terus lebih memilih itu duluan ngomongnya ya daripada yang lain ya. Oke. Iya. Kenapa? Mungkin kalau misalnya di dalam presentasi mungkin dia agak dekat sama democratic leadership. Tapi dia ada condong ke charismatic leadership juga karena seperti influence orang-orang juga. Terus dari cara pembawaannya juga orang jadi lebih percaya, ada trust gitu rasanya. Walaupun belum pernah ketemu atau apa, tapi jadi lebih percaya gitu karena charismatic leadership.
Tampang sih biasa ya. Kalau Soekarno kan jelas tampangnya ganteng ya, gagah gitu. Karismatik ya, emang karismatik gitu. Kalau Pak Jokowi bingung juga kita gitu, dibilang tampang juga biasa aja gitu ya. Tapi kalau dia setiap kunjungan ke daerah itu dikejar-kejar gitu ya. Tapi itulah ya, kita nggak bisa gimana. Oke, thank you ya Nicole ya atas penjelasan kamu ya. Terima kasih, Pak. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman buat Nicole. Ya, thank you ya Nicole ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Berikutnya. Oke, thank you Nicole. Thank you teman-teman. Menarik ya bahasa Nicole ya. Nanti saya kayaknya nggak penting jelasin apa-apa lagi nih. Ya, udah dijelaskan sama Nicole. Apalagi ditambahin lagi dijelaskan sama si Shirley nih, makin mantap nih kayaknya nih. Ya Shirley. Nah, jadi saya agak ringan di tugasnya hari ini. Silakan Shirley. Sebentar, Pak. Oke, Shirley silakan. Halo, ya. Selamat pagi, Pak Rudi dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang being an effective leaders. Dan sebetulnya kalau saya sendiri tidak memilih satu perusahaan untuk topik ini. Karena kemarin saya mencoba mencari, tapi agak sulit. Dan jadinya saya memutuskan untuk tiap teori itu, contohnya beda-beda. Jadi itu beda-beda semua nanti. Oke. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang teori kepemimpinan. Jadi pada awalnya ada namanya early leadership theories. Jadi teori ini itu adalah orang tuh dulu bilang kalau misalnya seorang pemimpin itu kayak punya sifat-sifat tertentu gitu. Jadi mereka itu dilahirkan udah punya sifat tertentu, yaitu sifat itu adalah ciri-ciri orang atau pemimpin yang sukses atau yang hebat. Nah, itu di tahun 1920 sampai 1930. Nah, lama-kelamaan, kalau nggak salah 1940 sampai 60 itu muncul namanya behavioral theories. Jadi, teori ini tuh bilang kalau sebenarnya pemimpin itu nggak dilahirkan dengan sifat seperti itu, tapi justru sifat-sifat itu dibentuk. Nah, makanya ini ada beberapa penelitian juga, beberapa teori juga dari contohnya University of Iowa Studies, Michigan, dan Managerial Grade. Nah, ini ada pengertian teori sifatnya. Jadi, misalnya kayak pemimpin itu yang punya sifat ambisius atau positif, ataupun misalnya fleksibel atau kaku, itu beda-beda. Karena sebenarnya kepemimpinan itu nggak cuma satu jenis aja. Kayak pasti beda-beda tiap orang itu. Nah, kemudian ini selanjutnya yang Iowa Studies. Yang Iowa Studies ini ada 3 jenis. Dia ada demokratis, otokratis, dan laissez-faire. Nah, yang pertama ini demokratis dari namanya pasti dia melibatkan orang lain, melibatkan anggotanya. Dia juga jadi seolah-olah mendelegasikan wewenang, mendorong partisipasi ini adalah dia ingin semuanya itu turut ambil peran dan berkontribusi. Jadi kalau misalnya nanti ada contohnya, tapi ini pengertiannya kalau misalnya lanjut dulu yang otokratis. Kalau otokratis itu bisa dibilang adalah kebalikan dari yang demokratis ini, karena kalau kita lihat di sini mendiktekan metode kerja. Jadi dia misalnya cuma nyuruh aja atau ngambil keputusan juga dibuat sendiri dan membatasi partisipasi juga. Jadi seolah-olah yang bagian bawahan itu kurang begitu didengar dan cenderung hanya terpusat. Kemudian kalau yang laissez-faire ini sama sekali tidak memberikan justru memberikan kebebasan dan terkesan lepas tangan. Jadi seperti bawahannya aja yang nentuin nanti keputusannya mau gimana gitu. Nah, ini ada contohnya. Yang demokratis ini saya ambil dari PT Pancaran Logistik Indonesia.
Jadi di sini contohnya, kalau misalnya kan yang atas itu struktur organisasinya itu kan adalah direkturnya. Nah, kemudian ini ada kabaknya, kepala bagian. Jadi dia dikasih wewenang sama direkturnya kalau misalnya dia nanti ada ketemu karyawan yang males-malesan ataupun misalnya mencuri atau apapun itu dia lapornya ke direktur. Nah, ini juga ada contoh direkturnya. Kalau contoh dari direkturnya sendiri dalam hal pengambilan keputusan, jadi di PT Pancaran Logistik ini dia sangat mendengarkan masukan atau pendapat dari karyawannya sendiri untuk menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan. Nah, kemudian ini juga ada contoh lain dari toko besar yaitu Paul S. Otellini. Dia adalah mantan CEO Intel. Jadi dia juga selalu menganggap karyawannya itu adalah sebagai aset penting karena ketika dia mendengarkan karyawannya, justru itu akan menghasilkan sesuatu yang baik karena pada saat itu karyawan itu kan aset terbesar dan itu dia bisa meningkatkan daya saing kompetisi bisnis gitu. Jadi karyawan itu harus dipertahankan dengan cara dia mendengarkan masukan dari karyawan. Nah, makanya Intel juga bisa bikin inovasi-inovasi seperti produknya itu sekarang. Nah, kemudian lanjut yang otokratis, ini saya ambil contohnya dari Steve Jobs. Jadi dulu saat dia masih mimpin Apple itu, saya baca dari sumber, dia itu cukup keras dan sulit menerima saran. Jadi, semuanya itu terkesan dipikirkan sendiri, meskipun dia sebenarnya punya orang terpercaya namanya, namanya itu Johnny Ive. Jadi Johnny Ive itu adalah desainer di Apple-nya. Sebenarnya dia bisa bertukar pendapat juga dengan Johnny Ive itu, cuma pada akhirnya yang menentukan keputusan akhirnya adalah Steve Jobs sendiri. Dan makanya dia juga berani mengambil risiko, karena meskipun waktu itu ada produk yang mungkin gagal juga, tapi dia tetap berani ngakuin karena justru dari kegagalan itu dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, yaitu produknya juga sekarang justru lebih hebat lagi karena itu salah satu keunggulannya juga. Jadi sebenarnya otokratis ini nggak selalu salah, maksudnya sebetulnya disesuaikan juga. Kalau misalnya dalam perusahaan atau organisasi mau pakai demokratis, otokratis, ataupun yang ketiga ini sebenarnya ya bisa-bisa aja tergantung dari situasi perusahaan atau dari kondisi karyawannya itu disesuaikan. Nah, kemudian yang ketiga ini ada yang laissez-faire, ini contohnya saya ambil dari John Adam Smith. Bukan perusahaan sih, cuma ya, saya ketemunya ini. Jadi katanya sih Bapak ini yang memperkenalkan teori ini, cuma saya belum pasti juga. Katanya artinya itu kan sebenarnya biarkan mereka lakukan, karena dulu katanya ada buruh itu sebenarnya kan prioritasnya tertinggi, tapi karena dari pemerintahnya ada pembatasan buat produksi gitu, jadi makanya industri itu ekspansinya nggak dilebarin lagi. Nah, semenjak saat itu John Smith itu bilang kalau misalnya si buruh itu harus dikasih kebebasan buat ngelakuin yang mereka mau, makanya lahir kata-kata ini laissez-faire gitu. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh dari perusahaan yang udah ada juga, ini ada PT Wijaya Makmur Sentosa. Jadi kalau misalnya ada divisi atau mungkin bagian departemen yang udah bekerja sejak lama, udah paham tugas-tugasnya apa aja, ya udah itu bisa dilepas gitu. Jadi yang pimpinan itu cuma kontrol aja, cuma mengawasi. Terus yang ini yang kedua ada The Ohio State Studies. Ini ada 2 jenis juga. Ada dia pertimbangan dan mengadakan initiating structure itu ini ya, mengadakan struktur. Pokoknya kalau misalnya pertimbangan itu dia lebih mempertimbangkan atau ya pokoknya dia mendengarkan lah dari maupun ide ataupun perasaan dari karyawannya. Sedangkan kalau struktur itu kalau yang saya tangkap lebih ke pembuatan tugas-tugasnya atau penyusunan pekerjaan. Dan ini contohnya ini kalau yang pertimbangan yang atas. Jadi kayak pemimpin itu kan selalu kasih gagasan-gagasan, tapi juga dia ngasih kesempatan buat karyawannya buat kasih pendapat juga tentang gagasan yang telah disampaikan. Ini saya pakai perusahaan kosmetik, tapi di jurnalnya nggak ada namanya sih. Jadi nggak tahu juga ini perusahaan kosmetik apa. Cuma di situ lengkap penjelasannya. Dan ini kalau misalnya yang struktur ini tentang pembagian tugasnya, misalnya nih, yang pemimpin itu dia kasih briefing di pagi hari. Kayak misalnya nanti selanjutnya bakal gimana untuk hari ini, proyeknya bakal ngapain gitu. Nah, terus ada lagi juga, kalau pemimpin itu biasanya cuma ngurusin yang report dari bawahannya. Misalnya
bagian bawahan itu habis ngerjain apa, itu pasti lapornya ke atasannya gitu. Jadi lebih ke tugas-tugasnya. Nah, kemudian ada yang ketiga itu dari University of Michigan Studies, ada 2 jenis juga. Oh, ini salah tulis judulnya. Jadi ada ini perhatian akan karyawan, dan yang kedua itu produksi. Jadi kalau karyawan ya pasti kalau misalnya kita pernah mendengar ada yang namanya task oriented sama people oriented, itu saya menangkapnya seperti itu. Jadi ada orang yang bisa bekerja jika berhubungan dengan orang lain, tapi ada juga yang lebih suka untuk mengerjakan tugas gitu. Jadi kalau misalnya karyawan ini dia lebih suka untuk membangun hubungan atau relasi dengan sesama pekerjanya. Sedangkan kalau produksi ini lebih ke menekankan aspeknya, misalnya kerjanya harus bagus, bagian ini harus maksimal semua. Nih contohnya. Nih yang karyawan, misalnya kalau pimpinan dia udah selesai kerja semua, dia mengajak karyawannya untuk makan bersama, dan itu kan bisa meningkatkan bonding ya antara pimpinan dan karyawan. Jadi bekerjanya juga mungkin bisa jadi lebih nyaman karena ada bondingnya itu erat karena mereka juga dekat gitu. Sedangkan kalau produksi ini hanya tentang tugas, misalnya pemimpin ini selalu misalnya datang tapi hanya untuk follow up tugas, misalnya apa tugas yang ini udah atau belum, terus juga gimana kerjaannya gitu. Yang saya tangkap seperti itu. Dan yang terakhir ini ada managerial grade, ada 2 jenis juga. Kalau saya lihat ini sebenarnya agak mirip sih. Yang pertama ini memperhatikan orang, dan yang kedua itu perhatian akan produksi. Nah, ini juga contohnya saya ambil agak mirip. Jadi kalau yang memperhatikan orang ini, saya waktu itu pengertiannya tentang kayak dia memberikan memperhatikan kebutuhan karyawannya sendiri. Misalnya ada karyawannya yang sakit ataupun misalnya keluarganya ada masalah, itu pasti pimpinannya akan membantu gitu. Sedangkan kalau perhatian akan produksi ini, kalau mungkin dia ada masalah atau sesuatu di pekerjaannya juga pasti dibantu, tapi lebih ke untuk tugasnya gitu, bukan masalah personal si karyawannya. Ini masih yang perusahaan kosmetik. Dan yang ini udah, dan yang terus kita lanjut ke contingency theories leadership. Jadi teori ini kita mau tahu sebenarnya kalau misalnya dalam perusahaan atau organisasi gaya kepemimpinan yang cocoknya itu seperti apa sih? Dan makanya ini ada namanya Hersey and Blanchard situational leadership theories. Jadi kayak kita mau tahu nih sejauh mana pengikut itu bisa ngikutin pemimpinnya gitu, karena kan harus disesuaikan juga antara gaya kepemimpinan dari leadernya sama followernya. Dan ini saya ambil dari PT Pramono Irindo Jaya. Jadi ini ada empat gaya kepemimpinannya, ada telling, selling, participating, dan delegating. Jadi kalau yang telling itu kita kayak mau tahu nih kira-kira pekerja itu harus ngapain sih, caranya gimana. Jadi kayak pengarahannya dulu gitu. Terus yang kedua ada selling. Jadi kalau selling itu dari pemimpinnya, misalnya pemimpinnya punya ide, nah kemudian nanti selanjutnya adalah anggotanya yang memproses bagaimana gagasan itu bisa dihasilkan menjadi suatu project. Kemudian yang ketiga ini adalah participating. Jadi anggota kelompok ini atau bawahannya itu diharapkan mengambil peran lebih aktif. Nah, misalnya seperti selalu memberikan pendapat ataupun mungkin mengajukan ide, dan makanya nanti yang keempat itu ketika udah ada delegating, justru pimpinannya itu udah nggak begitu terlibat karena sebagian besar keputusannya udah ditentukan sama yang bawahannya tadi. Ini contohnya biar ini ya. Jadi contohnya kalau yang telling ini saya ambil kan dari PT Pramono Irindo Jaya. Nah, ada namanya Pak Suharja. Dia itu mementingkan laporan data. Jadi dia cuma mau kasih tahu, dia cuma kasih arahan. Misalnya berapa target yang harus ditentukan oleh divisi ini. Nah, jadi dia cuma sekedar memberitahu, tapi nggak spesifik juga biar bawahannya itu bisa inisiatif lah. Misalnya kalau misalnya nggak spesifik, ya harusnya nanya gitu kan. Karena tujuannya sebenarnya dari yang kontingensi ini adalah ingin menentukan kira-kira gaya kepemimpinan yang cocoknya itu seperti apa. Nah, kemudian ada lagi yang selling. Kalau selling ini contohnya misalnya pemimpinnya itu kasih tahu ada pencapaian target di suatu divisi. Nah, tapi juga dijelasin kira-kira kenapa dan dibantu juga cara penjualannya seperti apa. Gitu. Jadi misalnya
kalau misalnya perusahaan yang menjual sesuatu itu pasti berhubungannya itu dengan yang selling ini gitu. Terus yang ketiga ada participating, ini lebih ke lebih ke misalnya bawahannya itu harus berani mengambil resiko ketika membuat suatu keputusan dan nggak mengandalkan atasannya. Jadi ini contohnya kepala produksi memperhatikan keluhan bawahan dengan menanyakan permasalahan terlebih dahulu. Jadi pada akhirnya semua anggota itu harus berpartisipasi. Sebenarnya mirip dengan yang tadi, yang awal itu. Yang demokratis kan ada partisipasi juga. Nah, kemudian yang keempat ada delegating. Jadi ini adalah memberikan kebebasan, si pemimpin itu ngasih kebebasan buat bawahannya untuk membuat suatu keputusan, tapi pada akhirnya juga dilaporkan kepada atasannya. Nah, ini udah. Terus yang kedua ada namanya PET Goal Model. Ini saya ambil dari PT Wijaya Makmur Sentosa. Jadi ini ada empat gaya kepemimpinan. Ya. Yang pertama ini ada directive leader. Jadi seperti namanya directive itu kan mengarahkan. Jadi pemimpin ini mengarahkan aja kira-kira nanti karyawannya itu harus apa. Nah, kayak gini contohnya. Misalnya pemimpin itu membantu karyawan mencapai target jualan dengan ngasih tahu cara menawarkan produk itu gimana, menarik pelanggan itu gimana. Karena sesuai yang tadi kita pelajari kan kalau kontingen itu pengen tahu nih biar karyawannya itu tahu nanti gaya kepemimpinannya itu harus seperti apa. Nah, kalau misalnya dia udah bisa ngikutin apa yang diajarkan oleh pimpinannya, maka pada kedepannya juga dia akan bisa lebih kompeten dan bisa mengerjakan sesuatu lebih dari yang harus diberitahu oleh pimpinannya ini. Kemudian yang kedua adalah supportive leader. Jadi ini pimpinannya itu menunjukkan kepedulian. Kalau yang saya ambil contohnya ini adalah misalnya ada anggota yang kurang kompeten, maka itu bisa dipimpin, misalnya diajarkan atau diberi pelatihan seperti training. Jadi kita peduli juga bahwa ada orang yang kurang kompeten di bidang itu, makanya nanti bisa dilatih dan pada akhirnya juga dia bisa menjadi kompeten. Lalu yang ketiga ada participative leader, ini sama juga. Contohnya kurang lebih tentang pemberian keputusan. Jadi kalau misalnya ketika ada rapat itu semua harus berkonsultasi juga, harus memberikan pendapat juga. Nah, contohnya ini saya ambil dari yang PT tadi. PT apa ya namanya? PT Wijaya Makmur Sentosa. Nah, ini contohnya ada manajer operasionalnya. Dia kalau ngambil keputusan dan kebijakan itu pasti dipertimbangin dulu buat nanti dijadikan perdebatan. Jadi semua orang itu pasti bakal memberikan pendapat. Nah, yang keempat ini adalah achievement oriented leader. Jadi pemimpin yang berorientasi pada pencapaian. Jadi kalau misalnya ada orang yang udah cukup kompeten atau bekerja cukup lama atau kerjanya bagus, nah nanti dia akan dituntun biar bisa naik jabatan misalnya. Nah, tapi kalau misalnya ini saya ada contoh yang misalnya ada karyawan yang kurang berpotensi, dia agak lambat dan ceroboh, tapi lama-kelamaan ini dipimpin sama pimpinannya, makanya dia bisa. Sebenarnya ini mirip sama yang nomor 2 tadi yang suportif. Cuma bedanya kalau yang keempat ini sebenarnya lebih ditekankan bahwa orang yang udah cukup kompeten itu dia diharapkan bisa menjadi lebih baik lagi gitu, lebih maksimal lagi. Kemudian ini ada contemporary views of leadership. Ini ada 5. Ada transaksional, transformational, charismatic, visionary, dan team. Nah, yang pertama ini adalah transaksional. Jadi yang transaksional ini ada 3, dibagi 3 lagi. Ada imbalan kontingen, manajemen dengan pengecualian, ini yang active management, yang ketiga adalah passive management. Kalau yang imbalan kontingen itu, jadi kan kalau contemporary itu sebenarnya ini sebenarnya mirip-mirip juga kayak perilaku-perilaku yang dimiliki oleh pimpinan juga. Jadi misalnya kalau misalnya imbalan kontingen ini, kalau ada orang yang kerjanya bagus, maka dia hasilnya juga bakal dikasih penghargaan. Tapi kalau misalnya yang jelek, mungkin diberikan sesuatu yang bisa membuat dia bekerja lebih baik lagi. Nah, contohnya ini, PT Wijaya Makmur Sentosa. Kan kalau kita dengar juga, kalau sales itu, misalnya dia ada target
menjual tertentu. Kalau misalnya dia bisa mencapai target itu, maka dia bisa mendapatkan bonus. Nah, itu contohnya mirip, tapi kalau misalnya yang contoh ini dapat insentif full 1 bulan gaji ataupun 3 bulan sekali. Ada juga yang pemimpin yang suka kasih hadiah buat karyawannya. Tapi kalau misalnya dia kerjaan yang nggak bagus, mungkin diberikan kayak pengajaran lagi, misalnya diberi motivasi lagi agar dia bisa bekerjanya itu lebih baik. Nah, kalau misalnya udah lebih baik, baru dia dapat hadiah atau bonus yang bisa memotivasi dia lebih bagus lagi. Terus yang kedua ada manajemen dengan pengecualian. Nah, kalau ini tuh artinya yang saya tangkap, jadi kalau misalnya yang active management ini lebih ke dia kasih standar dulu nih, standar yang udah ditetapkan. Misalnya perusahaan ini perhitungannya bagian ini harus segini. Terus bagian divisi ini kerjanya cuma di bagian sini aja. Jadi lebih ke standar-standar yang udah ditetapkan sama perusahaan. Sedangkan perbedaannya kalau yang pasif itu adalah tindakan yang dilakukan sama si pemimpinnya kalau standar itu nggak tercapai gitu. Misalnya nih yang nggak tercapai ini contohnya kalau misalnya perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, kalau misalnya yang aktif itu kan dia kayak baru buat peraturannya aja gitu. Yang ini saya kurang begitu ini sih. Kurang begitu paham betul. Nah, kemudian lanjut ke yang transformational. Ini ada dari Robbins and Judge. Dia ada 4 jenis tipe transformational. Ada pertimbangan individual, motivasi inspirational, simulasi intelektual, dan pengaruh ideal. Pengertiannya ini, jadi kurang lebih ini pengertiannya sama juga. Ada yang pertimbangan itu seperti memperhatikan karyawan, selalu melibatkan karyawan. Kemudian kalau yang motivasi itu menyemangati karyawan. Misalnya ada karyawan yang pekerjaannya itu kurang bagus juga, makanya dia dimotivasi. Kalau dari contohnya itu, dari contoh di jurnalnya, misalnya ada pimpinan yang selalu menempelkan sticky notes di meja karyawannya untuk lebih semangat gitu. Dan kalau yang pengaruh ini, yang pengaruh ideal, jadi kalau pengaruh itu kan kita mau kasih, pemimpin itu kan mau kasih pengaruh yang baik. Misalnya dalam hal datang on time. Kalau misalnya dia mau bawahannya itu datang on time, makanya dia harus lakuin hal yang sama juga, harus datang on time. Jadi bawahannya itu bisa melihat juga bahwa si pimpinannya itu adalah role modelnya gitu. Terus kalau yang stimulasi ini lebih berkaitan ke kecerdasan atau keaktifan karyawannya. Jadi mungkin untuk meningkatkan performa kerjanya seperti memberikan training atau memberitahu cara-cara yang sesuai dengan tugas mereka. Jadi kan seperti namanya transformational itu kan perubahan biar lebih baik, menjadi lebih baik lagi gitu. Kemudian ini masih yang kontemporeri, yang nomor 3, ini karismatik. Pengertiannya yang saya dapat itu adalah pemimpin yang antusias, percaya diri, dan tindakannya mempengaruhi orang lain untuk berperilaku dengan cara tertentu. Nah, ini contohnya saya ambil Jack Ma sama Mark Zuckerberg. Kenapa saya ambil ini? Karena katanya kalau Mark Zuckerberg itu dia selalu melibatkan karyawannya, misalnya dalam memberikan ide-ide baru terhadap perkembangan teknologi yang sangat cepat. Kemudian juga dia kasih masukan atas inovasi-inovasi berkelanjutan. Nah, makanya sekarang kayak Facebook atau kayak Alibaba itu kan banyak perubahan-perubahan di bidang teknologinya terkait dengan globalisasi juga. Makanya karismatik ini lebih apa ya? Pemimpinnya itu lebih fleksibel dan mengajak bawahannya itu untuk maju bersama begitu. Nah, kemudian kalau misalnya yang visionary ini lebih ke pemimpin itu punya visi ke depannya itu seperti apa, misalnya visi perusahaannya itu seperti apa. Dan ketika pasti kan perusahaan itu ada visi misi yang diterapkan di perusahaannya, makanya karyawan itu kan harus menerapkan visi misi tersebut juga dan menjadikan pedoman saat bekerja. Contohnya, misalnya visinya itu adalah untuk menjadikan perusahaan yang selalu menerapkan, ini belum saya tulis sih, misalnya menerapkan pekerja yang memperhatikan orang lain. Nah, makanya ketika dalam bekerjanya juga
orang-orang di sana harus bisa menerapkan dari hal-hal yang kecil gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari visi misi perusahaannya itu sendiri. Kalau misalnya visi misi dari perusahaan atau pimpinannya itu kurang jelas, maka nanti karyawannya juga tidak bisa mengikuti visi misinya itu dengan baik juga gitu. Kalau misalnya visi misinya nggak jelas. Kemudian yang kelima itu adalah tim. Jadi tim itu, jadi tim ini adalah pemimpin yang selalu hanya apa ya, lebih mengurus soal timnya untuk kemajuan timnya. Misalnya ini saya ambil PT Media Raja Wali. Ini PT ini kan dia caranya itu dengan membangun interaksi. Yang namanya tim itu kan pasti melibatkan kerjasama, melibatkan kesatuan atau pokoknya kumpulan orang yang memiliki visi yang sama untuk mengerjakan suatu hal gitu kan. Nah makanya kalau tim ini lebih ke membangun hubungan bonding dan harus satu tujuan dulu. Karena yang namanya tim itu kan pasti tujuannya sama. Artinya semua orang yang ada di sana itu harus memiliki tujuan yang sama untuk bisa mencapai tujuan tertentu mereka gitu. Ini contohnya salah. Ini udah, itu yang tadi yang terakhir. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya dapat dari semua materi ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Baik, siapa Shirley ya. Terima kasih. Kamu menjelaskan dengan perspektif yang berbeda ya. Jadi contoh-contohnya berbeda ya karena dari perusahaannya berbeda juga ya. Oke, untuk melengkapi apa yang dijelaskan Mas Shirley, mungkin kita berikan kesempatan dulu nih kepada siapa nih yang nanya. Michelle ya, Michelle untuk bertanya. Silakan Michelle. Ini mau nanya pendapat aja sih ya, share. Menurut kamu itu berarti dari semua leader yang kamu jelasin, menurut kamu yang paling efektif atau yang menurut kamu paling bagus itu yang gimana? Atau enggak kayak yang kamu pengen leader yang gimana gitu? Dipimpin orang yang kayak gimana? Oke, makasih Michelle pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya dilihat dari yang tadi, kan banyak tuh sebenarnya semuanya juga bagus aja gitu kan, tergantung dari perusahaannya. Tapi kalau misalnya saya sendiri lebih suka demokratis karena yang namanya orang berkumpul di organisasi atau misalnya di perusahaan itu kan pasti akan bekerja sama. Kalau misalnya semuanya nggak ambil bagian itu terkesan apa ya, kayak bukan kesatuan aja gitu. Kalau misalnya autokratis kan menurut saya tuh kesannya kayak kerjanya yang satu kerja sendiri tapi yang lain tuh nggak campur tangan gitu. Jadi kalau saya sendiri lebih suka demokratis karena namanya perusahaan kan kerja bareng untuk mendapatkan tujuan tertentu, tujuan yang sama. Makanya semuanya harus berpartisipasi dan harus terlibat gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Shirley. Michelle bisa menjawab pertanyaan jawaban dari Shirley? Mungkin udah Pak. Saya balik sekarang pertanyaannya kepada Michelle. Menurut kamu seperti apa Michelle? Kan kamu juga jelasin tuh di paper presentasi kamu. Menurut kamu sih apa sih yang paling baik sebenarnya dalam tipe kepemimpinan ini? Semua kita punya pendapat yang berbeda-beda ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dalam hal ini. Coba, Michelle. Kalau berdasarkan 3 tipe pemimpin yang tadi disinggung Shirley sih, aku juga pilih yang democratic leader karena kayak alasannya sama sih. Karena kayak kalau misalnya aku sendiri sebagai karyawan, kalau misalnya cuma disuruh-suruh gitu kan nggak tahu, nggak ngerti gitu. Emang aku lakuin ini buat apa gitu. Kalau misal aku ikut berpartisipasi, aku kan ngerti, oh aku buat ini biar sampai satu hal yang aku ngerti gitu. Oh aku lakuin ini buat sesuatu. Aku udah ngerti tujuan dari apa yang aku lakuin. Terus kalau berdasarkan yang agak akhir, yang contemporary itu, aku lebih memilih yang karismatik dan transformational.
Oke. Nggak ada yang salah ya untuk itu ya. Setiap orang kan bebas ya, dia dilahirkan seperti apa, kita nggak bisa memilih gitu. Ya kan ya? Oke, mungkin yang lain bisa nambahin yang senyum-senyum dari tadi. Mana Will? Pertanyaannya Michelle tadi bisa dijawab nggak kira-kira? Menurut kamu gimana? Dari apa yang kamu jelaskan di presentasi kamu? Kalau dari saya, yang karismatik sih Pak. Karismatik, kenapa kira-kira? Soalnya perlu untuk bener-bener gitu menarik perhatian orang gitu kan. Kalau seandainya orang mau sepandai apapun, kalau seandainya dia nggak karismatik, nggak pandai menyampaikannya semuanya, itu kan nggak bisa gitu Pak jadinya. Kalau menurut saya jadi kayak gitu. Kalian balik nanya ke saya dong. Kalau menurut Pak Ruby gimana gitu? Menurut Bapak gimana? Menurut Bapak gimana menurut Bapak? Oke, coba balik ke yang 3 tadi itu, yang 3 itu. Yang ada autokratik, ada demokratik, dan itu. Riset sih nggak bilang mana yang paling yang mana yang paling baik di antara yang lain ya. Tapi kan masing-masing ini kan perlu ya tergantung tadi risetnya di sana itu di perusahaan itu tuh seperti apa gitu. Kadang kita emang butuh orang-orang yang cukup autokratis gitu. Untuk satu titik tertentu demokratis oke, gitu ya, tapi nggak nemu-nemu tuh keputusannya gitu. Karena banyak pendapat gitu ya. Nah disitulah peran pemimpin yang paling tinggi semuanya kita udah diskusi, belum ada keputusan, saya putuskan begini gitu. Ya kan, itu kan diperlukan juga. Kayak sekarang kan demo-demo ya kan segala macam gitu ya. Satu titik Pak Jokowi bilang kita udah putuskan selesai. Lu boleh demo, lu boleh apa silakan, ya kan. Tapi negara ini kan harus jalan gitu. Jadi ya udah gitu. Saya yang dipilih jadi presiden gitu. Demokrasi kita udah lakuin. Ya satu titik, saya harus bilang ini kita lakukan gitu kan ya. Kan gitu ya. Kalau di perusahaan demokratis semua gitu ya, terus ada ini gitu, boleh gitu untuk keputusan-keputusan atau pendapat demokratis silahkan. Tapi kalau udah titik di mana emang harus diputuskan gitu ya, dan nggak ada kata sepakat, ya pemimpin tertinggi harus bilang menurut pertimbangan saya gitu ya dari hasil diskusi segala macam, maka kita harus begini gitu. Nah itu yang diperlukan. Gitu ya. Jadi nggak ada yang paling nggak ada yang paling benar satu dengan yang lainnya gitu ya. Itu jawaban dari saya. Ya. Jadi ada waktu emang harus otoriter juga diperlukan. Misalkan nggak diputuskan sesuatu ya, terus mau ngapain? Negara ini kan harus jalan, rumah tangga harus jalan gitu kan, atau organisasi harus jalan gitu ya. Demokrasi dipersilakan untuk menyampaikan pendapat ya, keterlibatan bawahan dan sebagainya juga Itu sih dari saya ya. Mungkin dari saya terima kasih dulu buat Shirley ya, tepuk tangan ya buat penjelasannya ya. Tapi saya pengen nanya nih Shirley dan Nicole ya, yang ini saya tadi mau nanya sama Nicole sebenarnya. Kan di dalam 8 traits itu ya, sebenarnya mereka menyimpulkan, sebenarnya saya nggak tahu nih saya salah mengerti atau saya gimana gitu. Jadi 8 traits itu adalah tipe sifat pemimpin yang harus dimiliki, atau ketika dilakukan riset itu diidentifikasi ini tuh karakteristik yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Tapi apakah itu 8-8 yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang sukses gitu? Pertanyaan saya sebenarnya itu untuk Nicole maupun Shirley yang tampil di kelas ini. Coba bisa dijawab nggak? Mungkin dari Nicole dulu. Kalau dari aku sih Pak, mungkin karena dari awal juga pas bahas leadership teori ini dia udah menekankan kalau misalnya
nggak mungkin semua leader punya hal yang sama gitu, cuman mungkin kayak lebih ada trait-nya sedikit. Karena mungkin antara 8 trait kepemimpinan ini mungkin orangnya punya, tapi ada yang kayak misalnya self confidence-nya nggak terlalu tinggi. Cuman kayaknya didukung yang lain juga, dan nggak mungkin nol gitu. Aku rasa kayaknya nggak harus semuanya, tapi tetap bisa jadi leader. Oke, Tom, terima kasih. Ya, Shirley mungkin bisa ditambahkan. Sebenarnya kalau saya tadi nggak gitu baca sih yang 8 trait leader itu. Cuma kalau misalnya menurut saya 8 sifat itu benar sih kata Nicole, kan pasti orang itu punya sifat yang lebih dominan tuh yang mana untuk cara dia memimpinnya. Jadi dan biasanya emang nggak semua orang itu kan sama cara memimpinnya gimana. Tapi sebenarnya itu kan balik lagi kayak disesuaikan lagi kalau misalnya ada situasi di mana dia harus menggunakan sifat yang satu, maka kalau bisa itu yang kalau bisa didominanin lagi gitu buat menghadapi situasi tertentu itu. Jadi balik lagi disesuaikan sama kondisinya. Oke, terima kasih Shirley. Ya. Jadi mungkin gini, kan tadi bilang bahwa pemimpin itu diciptakan atau pemimpin itu belajar. Maksudnya pemimpin itu emang udah lahir ditakdirkan sebagai pemimpin. Kalian lebih sepakat itu atau pemimpin itu belajar, learning by doing? Learning by doing. Learning by doing, oke. Kalau Nicole? Learning juga. Learning by doing ya. Kalau pemimpin yang dilahirkan mungkin kerajaan kayak kesultanan ya. Emang dia dilahirin rojol gitu ya, dia harus jadi raja gitu kan ya. Ya habis itu dia belajar menjadi seorang pemimpin, oke gitu ya. Tapi dia dilahirkan untuk menjadi seorang leader. Tapi juga dia belum tentu punya sifat-sifat leadership gitu ya. Oke. Mungkin saya nggak mau masuk dalamnya, saya cuma mau tambahkan ini aja nih yang saya dari ini dong, udah dijadiin host belum kayaknya? Oh, udah ya. Yang ini nih, situational leadership ini ya. Jadi seorang pemimpin itu dia bilang harus memimpin itu tergantung dari kesiapannya ya. Kesiapan, saya menarik untuk dibahas sedikit aja. Jadi kalau jadi pemimpin dia bilang kamu harus paham betul readiness followers kamu gitu. Ada yang R1 tadi tuh ya, unable dan unwilling gitu ya. Ada juga enable but willing gitu. Tapi ada juga able but unwilling. Tapi yang mantep lah banget, dia udah able tapi dia willing juga gitu. Nah, seorang pemimpin menurut buku ini dia harus paham, dia harus menempatkan seperti apa dalam memimpin followersnya. Ketika dia adalah R1 gitu ya, yang dipimpinnya, maka gunakanlah telling gitu. Apa itu telling? Itu tadi ya. Nah ini nih, telling itu seperti ini. Gitu. Ya, jadi nah mungkin kesulitannya mungkin nggak punya waktu juga kali seorang pemimpin untuk mengidentify ini pengikut gue ini R1, R2, R3 atau R4 nih gitu ya. Jadi kadang-kadang disamaratakan aja gitu cara dia memimpin gitu. Ya kan ya. Pokoknya delegating lah gitu atau apalah telling gitu ya. Tapi menurut teori dia bilang readiness-nya itu seperti apa gitu. Itu yang mungkin saya sedikit tambahkan ya. Tapi contohnya tadi udah dijelaskan oleh saya. Juga yang gambar ini nih managerial grid ya, managerial grid ini. Jadi menurut si ini ada 81 nih sebenarnya. Karena ke kanan 9, ke kiri ke atas 9. Ya kan ya? Jadi ada karena 9 kali 9 kan 81 titik nih. Nah, tapi secara umum cuma ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 itu yang di tengah tuh. Ya, middle of the road management. Ya. Lalu ada country club management yang dia lebih sukanya itu people-nya senang gitu ya, tapi
teks apa namanya production-nya atau hasilnya kurang gitu ya. Tapi ada juga yang high production gitu di sini, tapi people oriented-nya, people concern-nya kecil gitu ya. Tapi ada juga yang 99 ya, ada juga yang satu gitu nih, satu juga gitu ya. Itu yang mau saya tambahkan. Yang lainnya sih pada umumnya udah dijelaskan dengan baik menurut saya dari apa yang ada di sini. Saya pikir saya nggak perlu menambahkan apa-apa lagi ya. Soal tadi itu apa nih, behavioral ya, itu juga perkembangan ilmu kepemimpinan itu ternyata berkembang terus ya, dilakukan studi-studi terus gitu. Nah, ini mungkin yang menarik untuk kita garis bawahi ya. Dari setiap itu sebenarnya dia bilang gini, riset itu menemukan ini gitu ya. Ini yang mungkin kita garis bawahi ya. Jadi nggak ada yang spesifik style yang konsisten itu lebih better dari yang lain gitu ya. Tapi dia bilang employee itu lebih satisfy kalau apa? Jadi dia mengukurnya malah ke kepuasan karyawannya gitu. Kalau dipimpin oleh yang democratic leaders gitu ya, daripada apa? Daripada autocratic. Tapi untuk kesuksesan perusahaan misalkan nggak ada gitu hasil atau riset yang bilang oke, kalau perusahaan kamu mau berhasil, kamu harus lebih ke condong ini, enggak gitu. Risetnya nggak menemukan itu ternyata, gitu ya. Risetnya nggak menemukan itu gitu ya. Oke, yang lain juga sama ya. Riset ini juga sama nih. Jadi antara employee oriented sama production oriented ternyata risetnya menemukan hal yang seperti ini. Gitu. Ya, itu yang mungkin kita garis bawahi. Oke, itu aja dari saya. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak mau ulang lagi ya, karena udah jelaskan dengan baik. Tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh teman-teman kalian ya. Bahkan oleh kalian sendiri ya di papernya, walaupun saya lupa membukain itu, saya lagi sibuk. Ini ya di jurusan teknik industri itu lagi hari Jumat kemarin itu lagi apa itu deadline pengumpulan kerja praktek. Jadi 1 minggu itu saya jungkir balik tuh. Selain saya jadi pembimbing kerja praktek, saya juga jadi koordinatornya. Jadi banyak hal yang dikoordinasi. Jadi lupa ngerjain yang lain ya. Bahkan mahasiswa bimbingan saya aja sampai saya delay 1 minggu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Dipakai dulu dong recordingnya.